Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah salat maghrib musala Baitul Maqdis PRM Grinting yang saya hormati dan yang saya muliakan, marilah pada kesempatan malam hari ini 3 masuk 4 Desember 2025 bertepatan dengan tanggal 14 Jumadis Saniyah atau Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi setelah malam Kamis yang lalu. Saya tidak hadir ibu bapak karena ada kegiatan di luar kota bersama Pak Haji Ali Nur Sidik ya, sehingga pengajian malam Kemisan sempat libur. Libur apa ada yang menggantikan Pak? Oh, ada yang menggantikan. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai libur nggih. Kalau saya boleh libur tapi pengajiannya tidak boleh libur. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa ngaji lagi bersama-sama. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu senantiasa terus bersemangat untuk ngaji. Memang Bapak Ibu, saya pun memahami orang ngaji itu memang tidak merupakan perbuatan yang sangat berat. Tidak semua orang itu kiyeng ngaji, tidak semua. Wong aku dewek aripan mangkat ngaji ya kelengket, kerot. Tapi kadang saya merasa bahwa saya juga masih butuh ilmu. Saya masih butuh ilmu, kemudian mumpung masih sehat, tenaganya masih kuat. Kan saya kalau ngaji agak jauh Pak, di Masjid At-Tahiriyah Ketanggungan. Kalau ibu-ibu kan dekat ya.
Dari rumah ke musola Baitul Maqdis kan dekat ya. Tapi walaupun dekat, yen angen-angene ora mantep, ya sungkan walaupun perek. Apa maning ka aduh. Apa maning ka susah bayar. Wong ora usah mbayar bi. Bener-bener Bapak Ibu ngaji kuwi satu perbuatan yang sangat berat. Ning ora dipaksa nemen-nemen ya kayong sungkan. Mulane ibu bapak anak donga ben ngajine aja sungkan. Dongane Allahumma tuksa. Ya Allah ngantuk-ngantuk ya dipaksa. Begitu donga gue jadi apalna. Nggih, dongane gampang nemen ya Bu ya. Nah, karo kansa sungkan-sungkan dipaksa. Allahumma tuksa, Allahumma kansa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya mari kita bersolawat untuk junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, untuk malam hari ini saya ingin menyampaikan 2 ayat yang tadi saya baca. Kalau yang pertama itu ayat tentang peringatan untuk bertakwa. Tapi itu enggak akan kita bahas. Tapi ayat yang berikutnya yang tadi saya baca yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 dengan 156. Ayat ini Bapak Ibu berkenaan dengan situasi bangsa Indonesia yang saat ini tengah dilanda musibah. Beberapa hari yang lalu 3 provinsi ya, ndak tanggung-tanggung 3 provinsi mengalami musibah bencana alam pada hari yang sama. Ya. Kalau setengah bulan yang lalu kan Jawa Tengah ya, di Bumiayu, Sirampok, Cilacap, Banjarnegara, kemudian Gunung Semeru. Ya. Nah, kemudian bencana alam itu senantiasa berputar. Setelah di Jawa Tengah berpindah ke provinsi Sumatera Utara. Tepatnya di Sibolga. Ya, di Sibolga. Kemudian di Sumatera Barat yaitu di Kota Padang Panjang. Lalu di Aceh Tengah. Nah, 3 provinsi entah sampai beberapa kabupaten ya, di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, itu semuanya kena musibah. Apa musibahnya Bapak Ibu? Musibahnya berupa tanah longsor. Tanah longsor itu sebuah perbukitan atau pegunungan yang kemudian oleh hujan terus-menerus karena kondisi hutan yang semakin gundul ya, akibat penebangan yang tidak penebangan liar begitu, sehingga kemudian terjadilah longsor disertai dengan banjir bandang. Bisane diarani banjir bandang pripun Bu? Ya. Banjir bandang niku artine banjir yang terlalu besar yang tidak bisa dikendalikan. Saking gedeneng banyu mulane diarani banjir bandang.
Tapi yang sekedar banjir biasa itu malah airnya ditampung di salah satu waduk. Nanti kapan-kapan bisa dibuka waduknya. Itu namanya banjir biasa. Tapi kalau kemarin itu banjir bandang. Banjir yang begitu besar tidak bisa dikendalikan oleh siapapun sehingga air itu meluncur dengan cepatnya di tempat yang paling bawah. Dan itu terjadi di hari yang sama antara Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Kok bisa pas di hari yang sama? Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dari musibah itu tadi saya sempat buka di handphone, itu sudah sekitar 750 orang korban meninggal dunia. 700-an ibu bapak. Ya. Itu belum termasuk menghitung yang belum ketemu. Jadi kalau sudah ketemu ditambahkan, udah ketemu ditambahkan. Ya. Yang meninggal dunia itu bisa karena tertimbun longsor. Nah, biasanya yang tertimbun longsor ini yang susah untuk ditemukan. Tapi yang hanyut, walaupun nanti ditemukan jauh, itu biasanya ketemu. Makanya setelah air itu surut, itu oleh petugas mencari jenazah-jenazah yang barangkali bisa ditolong, bisa ditemukan. Itu ada yang ditemukan sudah dalam kondisi terkelungkup, ada yang nyangsang di batang pohon, ada yang macam-macam lah ya. Ada ditemukan dalam satu tempat 12 orang. 12 orang, berarti kemungkinan orang itu lagi pada ngumpul, tahu-tahu diterjang air ya. Itu 12 orang ditemukan dalam satu tempat ya. Nah, kemudian ada sekitar 3.600 rumah yang rusak berat. 3.600 rumah Bapak Ibu rusak berat. Sudah nggak bisa dihuni, sudah nggak bisa ditempati lagi. Setelah air itu surut, itu lumpurnya yang masuk di rumah, ya. Kalau rumah itu masih nggak rusak berat ya Bu ya. Kalau yang sudah rusak berat harus, ya. Yang masih mungkin hanya rusak ringan itu, tapi lumpur itu kan masuk ke dalam rumah. Setelah surut, lumpurnya itu bisa sampai antara 0,5 sampai 1 meter. Ini panjokotannya kepriben. Ya. Itu lumpur. Ya. Saya tahu karena petugas ketika nginjak lumpur itu kan sampai 1 lutut, bahkan ada yang sampai 1 paha. Berarti dimungkinkan antara 0,5 sampai 1 meter. Itu lumpur dari mana? Dari longsoran gunung. Ya. Karena begitu longsornya besar, terbawa oleh air, nah mengendap setelah surut itu mengendap. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Dari sekian banyak musibah, lalu kita berpikir, itu musibah-musibah yang terjadi masih di negara kita walaupun beda provinsi, itu bisa dijadikan atau bisa dinilai sebagai yang pertama, bisa jadi Allah tengah memberikan ujian ya. Jadi baik yang meninggal dunia maupun yang masih hidup ya, terutama yang masih hidup ini, itu tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan diuji manakala korbannya itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli ibadah.
orang-orang yang ahli bersyukur, tapi tetap juga oleh Allah ditimpa musibah. Maka musibah tersebut dinamakan ujian. Kan tidak semua orang yang kena musibah itu orang jahat semua, Bapak Ibu. Bisa jadi banyak yang muslim, banyak yang soleh, banyak orang yang beriman, tapi tetap juga kena musibah. Maka musibah itu dinamakan dengan ujian. Ya. Maka kita tidak boleh mengatakan bahwa musibah yang tengah terjadi itu dianggap sebagai azab. Itu tidak. Tergantung. Kalau menimpa kepada orang-orang yang beriman, menimpa kepada orang-orang yang soleh, menimpa kepada orang-orang yang ahli bersyukur, itu dinamakan ujian. Lalu musibah itu bisa dinamakan dengan cobaan. Lah kok bisa dinamakan cobaan? Manakala musibah itu menimpa kepada orang-orang yang baru mau jadi orang soleh. Ya. Kan tingkatannya ada orang yang sudah sangat soleh, ada orang yang baru mau jadi orang soleh. Mungkin sholatnya baru 3 waktu. Mungkin kadang melakukan kebaikan, kadang melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan. Bahasanya imannya urung kuat gitu ya. Tapi Allah dikasih cobaan, dikasih peringatan, dikasih teguran. Supaya apa? Supaya mereka itu semakin baik. Adapun orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman itu supaya apa? Supaya semakin kuat kesalehannya, semakin kuat keimanannya. Diuji oleh Allah. Nah, yang ketiga, Ibu dan Bapak, bisa jadi musibah yang menimpa di sebagian negeri ini adalah sebagai azab. Loh, kenapa bisa dinamakan azab? Manakala yang ditimpa musibah itu adalah orang-orang yang durhaka, orang-orang yang ahli maksiat. Maka kemudian musibah itu dinamakan dengan azab Allah. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Silakan Bapak Ibu periksa. Kalau yang namanya banjir itu kan bentuknya air. Nggih Pak Bu. Karena itu berawal dari air hujan yang turun terus-menerus. Tapi kenapa kemudian banjir tersebut bukan saja berupa air, tapi berupa kayu gelondongan? Kan tidak mungkin Allah turunkan hujan berupa kayu, tidak mungkin. Apa misalnya anak udan bentuknya kayu, kan nggak ada. Tapi kenapa banjir tersebut disertai dengan ribuan bahkan jutaan batang pohon? Dan pohon yang tumbang dengan sendirinya dengan pohon yang berawal dari tebangan manusia itu beda. Kalau pohon yang tumbang sendiri itu kan mungkin akarnya ikut ke bawah, kemudian potongannya juga tidak rapih karena mungkin patah gitu ya. Ya walaupun itu juga ada kayu-kayu yang ketika ikut air itu ada akarnya itu ya. Tapi kebanyakan kayu-kayu itu adalah kayu-kayu potongan, bahkan itu potongan mesin. Nah, ini sudah diprediksi bahwa telah terjadi kesalahan. Kesalahan yang diperbuat oleh manusia. Apa kesalahannya? Pemotongan pohon di hutan tanpa perhitungan.
Ya. Akibatnya apa? Yaitu karena dirusak oleh sendiri. Ya. Orang-orang yang tentunya serakah, ya, sehingga yang terjadi adalah bencana alam seperti sekarang. Makanya Bapak Ibu, ini oleh pemerintah menjadi perhatian serius, terutama Menteri Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, kemudian Kementerian Pertanian dan sebagainya, ya. Itu lagi di kesalahannya nanti di mana? Ya. Yang memberikan izin terhadap perusahaan-perusahaan yang menebang secara liar pohon-pohon yang ada di hutan-hutan itu siapa? Itu lagi dicari. Nah, Ibu dan Bapak, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kata Gusti Allah, dan pasti, ya. Allah sampai mengatakan dan pasti kami akan uji kamu, ya. Artinya Allah itu pasti akan menguji, ya. Akan menguji orang-orang yang beriman, akan menguji orang-orang yang bertakwa, akan menguji orang-orang yang saleh. Apa ujian dari Allah? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, dengan sedikit ketakutan. Jadi Gusti Allah nembek secuil. Padahal bagi manusia itu ketakutan yang begitu besar. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita menyaksikan sebuah longsoran yang begitu besar disertai dengan banjir bandang itu, siapa orang yang tidak takut? Ya. Ketika seseorang melihat ada gunung yang menyemburkan abu yang panas disertai dengan lahar yang panas, api menyemburkan api, siapa orang yang tidak takut? Karena begitu takutnya mereka lari sekencang-kencangnya sampai tidak menyadari anak yang dia bawa itu terlepas. Sangkin wedine. Nah, kemarin Bapak Ibu, waktu terjadi bencana di 3 provinsi itu, sangkin takutnya mereka lari sekencang-kencangnya, itu ada yang lari ke tengah hutan, ada yang kemana. Yang penting cari tempat yang selamat. Setelah dia menyadari, loh ternyata saya ini berada di tengah hutan. Hutan yang tidak kena longsor, hutan yang tidak kena banjir. Kan mereka cari tempat yang selamat. Ya, sehingga kemudian mereka itu terisolasi, ya. Sampai kemudian tidak mendapatkan makan, tidak mendapatkan minum karena berada di tengah hutan. Ketika dia lari itu banyak orang, tapi ketika sampai di tempat tertentu mereka baru menyadari bahwa kita itu hanya beberapa orang. Jadi terpencar entah pada kemana. Itu namanya ketakutan. Minal khauf, takut. Jari Gusti Allah nembe setitik. Tapi oleh kita itu ketakutan yang luar biasa. Setelah menyadari anak kita kemana gitu ya. Begitu kita sadar anak kita kemanapun kita takut. Ya Allah, bocah yang selamat apa ora nang endi gitu ya. Wong lanang wadon melayu terusan terpisah tidak menyadari. Jadi cari selamat masing-masing. Nah, kemudian apalagi walju,
Allah uji manusia itu dengan sedikit kelaparan. Ya, kelaparan Bapak Ibu. Orang-orang yang tengah dilanda musibah saat ini tengah mengalami kelaparan. Harta benda itu disimpan di mana Bapak Ibu? Di rumah. Jenengan duwe gabah ditinggal ning omah apa digawa nang ndi? Tinggal loh ya. Ya. Pak Kijan duwe gabah 10 kantong. Apa nggal dina terus digawa? Tinggal ngomah. Jenengan duwe duit ya hari sekedar nggo cekelan ta paling jumlah 1.000, 50.000 ta mungkin disak di kompang kamping. Tapi sing jumlah jutaan kira-kira digawa apa tinggal ngomah? Ya tinggal ngomah. Orang mungkin jenengan duit 10 juta tulis di kompang kamping gawa mana gawa men orang mungkin. Ya. Duwe gabah ditinggal, duwe duit ditinggal nang omah. Duwe emas. Jenengan duwe emas sing digawa paling-paling mung pirang gram, ali-ali gelang karo anting-anting. Tapi liyane emas-emas sing jumlah eketan gram apa terus digawa, Pak? Tinggal ngomah. Wong omah kowe kok capek nggo perlindungan, tinggal ngomah. Tolin jenengan duwe perabotan-perabotan omah sing apik-apik sing regane larang-larang apa terus digawa? Tinggal ngomah. Kursi sing apik-apik tinggal ngomah. Kabeh ditinggal nang omah. Nah, ketika rumah itu kena banjir bandang, rumahnya sampai rusak. Kira-kira harta benda tadi bisa ditemukan? Hilang. Duit hilang, emas hilang. Gabah kantong-kantongan hilang, ya. Perhiasan rumah hilang semua. Barang wisat balik nang omah. Boro-boro wong omahe wis pengsret. Ambruk. Wis pan goleti apa? Wong lumpure ge sameter. Hilang. Setelah semuanya hilang, apa yang terjadi? Kelaparan. Ya. Ndak punya duit, ndak punya beras, ndak punya apa-apa, hilang semuanya. Pipen. Ngampurane kan cuma gigit jari. Merenungi dan menangis dengan kejadian yang ada. Ini yang dinamakan dengan terjadinya kelaparan. Allah uji dengan kelaparan. Makanya oleh pemerintah kemudian menyalurkan bantuan dengan helikopter. Ya, pemerintah mau menyalurkan bantuan dengan kendaraan darat, belum bisa. Karena apa? Banyak jalan yang putus, banyak jembatan yang ambruk. Nggak bisa dilalui dengan kendaraan darat. Akhirnya dengan helikopter. Wong bantuan pakai helikopter ya terbatas. Tidak seperti pakai kendaraan darat. Kalau pakai kendaraan darat, pakai truk itu bisa muatnya puluhan ton. Nah pakai pesawat helikopter itu paling cuma 2 ton. Itu maksimal. Ya. Wong saya itu selalu mengikuti beritanya, jadi paham. Sampai helikopter kemampuan daya angkutnya saja 2 ton saya paham. Ya. Yang sedang itu 1,5 ton. Tapi kalau dipaksakan itu sampai 2 ton. Helikopter belum mendarat, manusia sudah berebut. Ya, paling-paling mie instan. Lah ya wong beras ditibaknya ya pecah. Ya. Nah itu Bapak Ibu, kelaparan. Wa naqsim minal amwal, dan hilangnya harta benda. Ya. Harta benda yang ada di rumah hilang semua. Sekarang Bapak Ibu, harta benda yang berupa sawah. Ya. Kalau sudah terjadi bencana seperti ini Bapak Ibu, sudah tidak bisa kita mengenali mana sawah kita. Wong isine wis ora karu-karuan.
Sawah be wis ora dikenali, nyong gemen sawe nang kana sebau wis ora bisa digoleti. Ketimbun lumpur, ketimbun batang pohon. Nah. Kita dulu punya kebun habis oleh banjir. Kebunannya embunang ndi. Itu namanya kehilangan harta benda. Wa naqsim minal amwal. Kehilangan harta benda. Sing maunen duwe peternak sapi, ternak sapi, dung wis esat goleti endi sapine, ana beli. Plaur-plaure nulungi sapi, nulungi awake dhewek bara-bara selamat. Ya Bu. Mikiri sapi. Ora peduli kowe sapi, oleh ngopeni awit cilik mula barang wis padha gede-gede regane eketan juta ora peduli. Tinggal kabeh. Barang wis esat tiliki, boro-boro sapi, kandange be wis gegawang banyu. Mulane Bapak Ibu, setelah air itu surut, di mana-mana ditemukan bangkai sapi, ditemukan bangkai kambing, ditemukan walai segala bangkai-bangkai itu ada semua. Ya. Yang punya ternak ayam, ayam maning sing kandangnya nganggone tingkat-tingkat kaya. Ya Allah. Wa naqsim minal amwal, kehilangan harta benda. Wal anfus, jiwa. Nah, ini lebih ngeri. Hilangnya jiwa. Ya, tadi sudah tak sampaikan. Dari kejadian kemarin, data yang terakhir sudah dinyatakan ada sekitar 750-an orang yang meninggal dunia, dan itu tidak termasuk yang belum ketemu. Ya. Bisa jadi misalkan yang banjir bandang di daerah A, bisa jadi nanti jenazah orang itu bisa ketemunya di sana berapa kilometer. Ya. Dan tentu kalau ditemukan sudah nggak bisa dikenali. Loh, pan dikenali pipen wong wis campur endut, campur apa sing ora ya mbuh. Ya. Ini Bapak dan Ibu ya. Wal anfus, kehilangan jiwa. Anak satu keluarga, bapak, ibu atau istri, kemudian anak, itu mati di rumah sendiri. Tapi bukan karena kena banjir, karena mati lampu, ya, karena kejadian seperti itu kan jaringan listrik pun rusak semua, akhirnya kan mati lampu. Begitu mati lampu dia pakai genset. Begitu pakai genset, rumahnya ditutup semua, tahu-tahu kena racun yang dikeluarkan oleh genset. Begitu di pagi hari, ini kok rumah ndak buka-buka. Ternyata penghuninya sudah meninggal dunia. Ya, itu akibat menghirup racun yang dikeluarkan oleh genset. Ada. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Wasamarot. Ya. Wasamarot itu apa? Kekurangan buah-buahan. Akibat bencana alam seperti itu, benar-benar Bapak Ibu menghancurkan segalanya. Wong tani sing duwe tanaman kebonan, ya, enggal panen. Parine wis menguning. Cara wong Brebes ya duwe bawang wis enggal panen, ya. Karena kena banjir bandang sudah habis semua. Apa terus banjir kue bisa melas parine enggal panen terus disimpangi ngonong? Ya ndak bisa.
wis menyapu apa saja yang dilewatinya, wis terus. Kecuali ada satu dua yang oleh Allah memang barangkali untuk menjadi tanda kekuasaan Allah, Bapak Ibu ya. Itu di mana ya? Di Banjarnegara ketika terjadi longsor itu ada satu rumah yang tidak kena longsoran. Padahal rumah di sampingnya itu pada rusak, itu ada. Kemudian masjid ya. Masjid masih utuh. Ndak ikut ambrol, itu juga ada. Yaitu memang ada satu dua yang oleh Allah sengaja untuk menjadi saksi tentang kebesaran Allah. Jadi semua buah-buahan itu rusak semuanya. Jadi Bapak Ibu, Allah menguji setidaknya itu ada 5. Yang pertama ketakutan, yang kedua kelaparan, yang ketiga kekurangan hilangnya harta benda, yang keempat hilangnya nyawa, dan yang kelima kekurangannya buah-buahan termasuk sayur-sayuran. Itu 5. Ini kan semuanya sangat penting bagi kehidupan manusia nggih, Pak Bu. Tetapi oleh Allah wabasiris sabirin, berikan berita terbaik untuk siapa? Orang-orang yang sabar. Ya rata-rata Bapak Ibu, sapa wonge sing kelangan harta benda, kelangan bojone, kelangan anake. Terus mereka itu panik. Mereka tidak bisa nahan emosi. Ya. Makanya setelah kejadian kemarin itu banyak terjadi penjarahan, Pak. Ya. Indomaret sing ora kenang banjir kan barangnya sih dijarah. Ya. Ya dan wis pada ngeli sih ya. Wis pada ngeli gitu ya. Tapi tentu bagi orang-orang yang kan ndak ikut jarah gitu ya. Sih mendingan nunggu pemberian bantuan. Bantuannya kesuwen nanti kala-kala jarah itu ya. Terjadi penjarahan di mana-mana. Nah, oleh Allah berikan berita yang baik untuk siapa? Untuk orang-orang yang sabar. Wabasyiris sabirin. Nah, kira-kira orang yang sabar itu yang seperti apa Bapak Ibu? Ayat 156, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang ketika tertimpa musibah seraya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami pula akan kembali kepada Allah. Jadi orang yang sabar itu menyadari bahwa kabeh kuwi ndekene Gusti Allah tur bakal balik maning maring Gusti Allah. Harta benda yang tadi dia punya banyak sekarang sudah enggak ada, ya berarti sudah diambil kembali oleh Allah. Dia menyadari, kemudian dia meningkatkan kembali keimanannya. Itu yang dinamakan dengan orang yang sabar. Nah, orang yang sabar oleh Allah inilah orang-orang yang ibaratnya diwein ujian kuat, diwein cobaan ya kuat, dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya, bukan kemudian melampiaskan emosinya. Nah, ini Bapak Ibu ya, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane Bapak Ibu, pertama ingin saya pahamkan sing jenenge musibah kuwi apa bae. Wong memaknai kalimat innalillahi kuwi mung ariana wong mati tok. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Genah ke ana wong ninggal. Iya kan, Bu? Apa mana innalillahi ini lu bar subuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wis ke jenengan mesti lagi nonton TV ke dadake pateni TV-ne. Minimal dilirihi. Bahkan lagi nang jero be plaure metu kurang jelas. Nyongpan metu. Ya. Ya, itu kepekaan bagus. Artinya apa? Kita ingin mendengar siapa yang kena musibah, siapa yang meninggal dunia itu. Innalillahi neta jelas begitu. Telah meninggal dunia nama kaligane ana motor tok liwat. Wih. Motor sapa? Nal foto ya apik ora ya. Ada-ada pantumu ya wong wis ado. Ya akhirnya orang ngerti, orang krungu. Begitu ning nama sing disebut, kadang-kadang kan diulangi. Pengumuman itu diulangi. Ya, diulangi. Innalillahi telah meninggal dunia nama anak jago kukuluruk. Ya. Duh, kaligane jago sing mau arek iki ya barang ya kukuluruk. Akhirnya apa? Ora jelas. Ala-ala takon, "Ki miki sing ninggal sapa?" Nyong beli jelas itu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Makanya kalau ada berita duka itu malah justru lebih kepenaknya lewat handphone nang WA. Innalillahi telah meninggal dunia. Oh, lebih jelas. Ora usah keganggu nalpot, keganggu jago kukuluruk. Ya. Iki kan jenengan anggere lagi ngrongok kena kue, toli anake jenengan mbok putune ngundang-undang kuwi mesti dipekis. Meneng bae kondisi. Ya. Duwe dede bayi nangis ben kondisi ditulungani ngono. Iki penting ya. Jadi Bapak Ibu, kalimat innalillahi sejatinya bukan hanya ketika ada orang meninggal dunia. Jenengan kehilangan barang yang jenengan seneng juga innalillahi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyong gelange ilang nang endi ya. Mung ya ari bangsa kaya kowe ora usah diumumna. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wong padha ngrungokno temenanan oh. Ya. Kayane ta ning musala, kayane ning musala Baitul Maqdis ki ya, dirungokno temen-temen. Telah kehilangan cincin seberat 2 gram. Walah, dirungokno temen-temen Kang. Sapa dongen kaya nggawe geger temen ya. Innalillahi tetap kita baca sekalipun bukan berarti setiap innalillahi itu harus diumumkan. Tapi kalau berita kematian kenapa diumumkan? Maksudnya untuk memberitahu kepada keluarganya. Gitu nggih Pak Bu nggih. Nah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu namanya kalimat napa Bu? Ganing meneng bae. Ketara ki anggere meneng bae berarti durung paham nggih. Kaya nyong lagi ngaji nang petunjungan. Wis hafal Bu? Dereng. Ganing derenge kompak temen. Wong dereng ka kompak gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu namanya kalimat istirja. Napa Bu? Istirja. Ya. Alhamdulillah, hamdalah, bismillahirrahmanirrahim, basmalah, la ilaha illallah, tahlil, astagfirullahaladzim, istighfar, subhanallah, tasbih, alhamdulillah, tahmid, Allahu akbar, takbir, kan kayak kue. Nah, innalillahi kue apa? Istirja. Catat ya Bu. Kiranya itu Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita terhindarkan dari musibah yang sangat mengerikan itu ya Bapak Ibu ya. Longsor, kalau longsor di daerah sini mungkin aman karena tidak pinggir gunung dan bukit. Tapi aja bain-bain Bapak Ibu, mohon maaf.
naudzubillah min zalik, grinting ki perkara segara. Sing ora-ora segarane ngamuk ya tsunami, grinting pertama. Ya, tapi mudah-mudahan kita terhindarkan dari itu semua. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.